Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang pada saat ini akan membahas materi tentang tujuan dan tanggung jawab audit dengan dosen pengampu Cik Sincendale Rodonubu SEMM AK. Adapun kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama yaitu Kurniawan Tibatara, yang kedua Citra Salnia Timalisa, dan yang ketiga yaitu Airen Vandrina Gamani. Kami dari kelas C3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelaksanaan audit dalam laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Syariah 1 AU 110 menyatakan bahwa tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan keefektifan pengendalian internal. Sesudah itu, baru menerbitkan laporan audit yang tepat. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab oleh audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi beberapa siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun dan pengungkapan. Yang kelima, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun dan pengungkapan. Selanjutnya ada tanggung jawab dari manajemen. Manajemen perusahaan atau klien bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaannya. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten di dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang diaudit bebas dari salah saji material dan apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Kekeliruan dan kecurangan itu seperti yang pertama, salah saji yang material dan tidak material. Yang kedua, keyakinan yang memadai. Yang ketiga, kesalahan atau error dan kecurangan. Dan yang keempat yaitu skeptisme profesional. Yang berikut yaitu tanggung jawab auditor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor menghabiskan waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Auditor menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kesalahpahaman, dan kesalahpeneraan standar akuntansi. Baik, yang berikut tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset adalah yang pertama, pelaporan keuangan yang curang akan merugikan pemakai karena menyediakan informasi keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Yang kedua, misaprosiasi aktiva akan mengakibatkan pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya mengalami kerugian karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah.
perbedaan antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset. Berikut terdapat perbedaan antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut, antara lain: yang pertama, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalah-sajiakan aset. Yang kedua, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang sajikan pendapatan atau melebih sajikan beban. Yang ketiga, aset diambil namun penyalahgunaan dapat dideteksi. 3. Tingkat tanggung jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan tindakan-tindakan ilegal, yaitu 1. Pengumpulan bukti. Jika tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Banyak prosedur audit yang biasanya dijalankan dalam pengauditan untuk mencari kesalahan dan kecurangan yang dapat membongkar tindakan ilegal. Auditor tidak juga diharuskan untuk mencari tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung, kecuali ada alasan yang memadai untuk meyakini bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran hukum. Yang kedua, akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal langsung yang mungkin timbul. Yang ketiga, ketika auditor telah yakin bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi. Beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: yang pertama, meminta keterangan kepada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai. Yang kedua, berkonsultasi dengan penasihat hukum, klien, atau spesialis lainnya. Yang ketiga, mempertimbangkan pengumpulan bukti audit tambahan. Demikian materi yang telah kami bahas pada saat ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan terima kasih.